Salve, Shalom teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Jackson Dekores. Kalian wajib tahu nih, ternyata ajaran Islam yang baru muncul di abad ke-7 teman-teman, itu memiliki banyak sekali kemiripan dan kesamaan dengan ajaran sesat yang muncul di abad mula-mula dalam sejarah panjang perjalanan gereja Katolik. Dan kemudian terindikasi mengadopsi ajaran tersebut lalu dimodifikasi dengan bungkus yang berbeda. Ya, semacam sinkretisme. Nah, teman-teman, ajaran tersebut adalah Manikeisme yang kemudian muncul di abad ketiga di daerah yang bernama Persia. Nah, ajaran Manikeisme teman-teman itu dicetuskan oleh seorang yang bernama Mani yang lahir di desa Mardino di Gurun Nahar Kuta, Babilonia Selatan sekitar tanggal 14 April tahun 2016. Yang kemudian teman-teman, Mani ini mengaku bahwa dia diutus menjadi seorang nabi di umurnya yang terbilang dewasa, 24 tahun. Dan kemudian ia mengaku mendapatkan wahyu dari Tuhan yang kemudian dibawa oleh malaikat bernama Al-Ta'um, yang tujuannya adalah mewartakan ajaran yang benar dari ajaran Yesus yang dianggap sebagai nabi, lalu ajaran Zoroaster, dan ajaran Buddha. Ia juga mengaku teman-teman diutus untuk kemudian menyempurnakan ajaran-ajaran tersebut dengan mendirikan satu agama karena menganggap bahwa gereja telah tidak berada dalam kebenaran. Bahkan teman-teman, Mani juga mengklaim bahwa yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil Yohanes 14 ayat 26, bahwa Yesus akan mengutus roh penghibur yang adalah Roh Kudus tersebut adalah dirinya sendiri. Nah, teman-teman, ajaran dari Mani ini itu mirip sekali dengan ajaran yang baru muncul di abad ke-7 yang dibawa oleh nabi palsu tentunya, di mana nabi palsu tersebut juga mengaku bahwa ia diutus menjadi nabi tanpa satupun saksi di usianya yang dewasa, melalui wahyu yang diterima dalam gua dari malaikat juga, katanya. Lalu mengklaim bahwa jikalau ajarannya itu menyempurnakan ajaran sebelumnya dan mendirikan satu agama yang menurutnya benar, padahal sebenarnya sesat. Bahkan teman-teman, dalam ajaran Mani itu memiliki konsep yang sama seperti ajaran dari Arab tersebut, yaitu konsep takdir, di mana Mani mempercayai bahwa Tuhan telah menciptakan terang dan gelap dalam artian kebaikan dan kejahatan sejak semula. Maka segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, antara kebaikan, keselamatan, kesesatan, hidayah, telah ditentukan atau ditetapkan oleh Tuhan sejak semula, dan berdasarkan otoritas gereja Katolik dari peran Bapak Gereja dan teolog gereja mula-mula telah melawan dan mengutuk ajaran Manikeisme ini teman-teman. Ya, contohnya seperti Eusebius dari Efesus, kemudian Epifanius dari Salamis, dan Titus dari Bostra. Nah, setelah itu ajaran sesat ini teman-teman itu kemudian diadopsi kembali ya oleh ajaran yang baru muncul di abad ke-7 dari padang gurun tersebut. Namun dimodifikasi kembali dengan bungkus yang berbeda, tetapi isinya sama saja, sesat. Nah, berbicara tentang wahyu yang diterima dari malaikat teman-teman dengan pengajaran yang bertentangan dari apa yang diajarkan oleh Yesus dan gereja, saya jadi teringat dalam 2 Korintus 11 ayat 14. Hal ini tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Oke, jikalau video ini bermanfaat, jangan lupa share dan posting ulang teman-teman. Terima kasih, salve, Tuhan memberkati.